I have never cut Medicaid. I have never stolen hundreds of millions of dollars from the MTA. Dalam dinamika politik Amerika Serikat yang terus berubah, kemunculan figur-figur baru dari latar belakang yang berbeda menjadi simbol penting bagi demokrasi yang inklusif. Salah satu sosok yang mencerminkan semangat tersebut adalah Zohran Kwame Mamdani, seorang legislator muda dari New York yang membawa energi baru dalam memperjuangkan keadilan sosial, ekonomi, dan rasial. Kehadirannya di panggung politik tidak hanya mencerminkan representasi komunitas imigran dan muslim di Amerika Serikat, We deserve a mayor who will do that for every single New Yorker. tetapi juga menjadi penanda penting perubahan arah politik generasi milenial Amerika terhadap progresivisme dan nilai-nilai anti kemapanan. Di tengah maraknya perdebatan mengenai hak-hak minoritas, reformasi perumahan, hingga transformasi kebijakan kepolisian, Zohran Mamdani hadir sebagai suara yang lantang menyuarakan keadilan struktural. Ia dikenal sebagai bagian dari gelombang politisi sayap kiri yang didukung oleh Democratic Social of America. Sejalan dengan tokoh-tokoh seperti Alexandria Ocasio-Cortez, sikap vokal dan konsistennya dalam membela rakyat kecil membuatnya mencuri perhatian publik. Bahkan, sejak masa kampanye yang membawa nuansa akar rumput dan anti status quo. Keunikan latar belakang Mamdani yang merupakan anak dari imigran Uganda India dan dibesarkan di Queens, New York, menjadikannya figur yang tidak hanya berpengalaman dalam menghadapi realitas multikulturalisme, tetapi juga memahami ketimpangan sosial dari dekat. Pengalaman personal dari identitasnya membentuk komitmennya terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat progresif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat kelas pekerja. Untuk memahami kontribusinya secara lebih mendalam, penting menelusuri perjalanan hidup, karir politik, dan pengaruh ideologis yang membentuk sosok Zohran Mamdani. Zohran Kwame Mamdani lahir pada 18 Oktober 1991 di Kampala, Uganda, dari pasangan seniman dan akademisi. Ibunya adalah Mira Nair, sutradara film kenamaan India Amerika, yang dikenal lewat karya-karya bertema diaspora Asia Selatan, seperti Monoson Wedding dan The Namesake. Sementara ayahnya, Mahmud Mamdani, adalah intelektual ternama yang dikenal luas di bidang kajian pasca kolonial dan hubungan ras di Afrika serta Amerika Serikat. Keluarga Mamdani pindah ke New York ketika Zohran masih anak-anak, dan ia tumbuh besar di kawasan Astoria, Queens, yang penuh dengan keberagaman etnis dan ekonomi. Pengalaman hidup dalam lingkungan urban yang kompleks dan multikultural ini menjadi fondasi awal kesadarannya terhadap isu-isu keadilan sosial. Sebelum terjun ke dunia politik, Mamdani aktif dalam berbagai gerakan sosial dan kampanye akar rumput. Ia pernah bekerja sebagai housing counselor, membantu warga-warga menghadapi krisis pengusiran dari tempat tinggal mereka, dan secara aktif memperjuangkan hak atas perumahan yang adil dan terjangkau. Aktivisme ini kemudian menjadi cikal bakal keterlibatannya dalam politik elektoral. Pada tahun 2020, ia mencalonkan diri sebagai anggota Majelis Negara bagian New York dari Distrik 36, mewakili kawasan Astoria dan sekitarnya. Dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat, Mamdani berhasil mengalahkan petahana Arapela Simotas, sebuah kemenangan besar bagi gerakan progresif dan desa di New York. Sebagai anggota majelis, Zohran Mamdani dikenal dengan pendekatan legislatif yang fokus pada isu-isu struktural. Ia mendorong kebijakan Good Cause Eviction, yaitu regulasi yang membatasi kemampuan pemilik properti untuk mengusir penyewa tanpa alasan yang sah. Ia juga memperjuangkan pengurangan anggaran kepolisian serta pengalihan dana publik ke sektor layanan sosial dan pendidikan. Selain itu, Mamdani aktif dalam gerakan pembebasan Palestina dan terbuka menyuarakan kritik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menurutnya dianggap bias terhadap Israel. Sebuah posisi politik yang cukup jarang diambil secara eksplisit oleh politisi muda Amerika Serikat, apalagi yang menjabat dalam pemerintahan lokal.
Komitmennya terhadap nilai-nilai sosialisme demokratik juga tercermin dalam dukungannya terhadap sistem perawatan kesehatan universal, penghapusan utang mahasiswa, dan transisi menuju energi bersih yang adil secara ekonomi. Di balik semua gagasan progresif itu, Zohran Mamdani tetap menunjukkan kedekatan dengan masyarakat yang diwakilinya. Ia tidak hanya hadir sebagai simbol representasi minoritas, tetapi juga sebagai penggerak perubahan kebijakan yang ketat sehari-hari. Dalam perjalanannya, Mamdani juga menghadapi kritik dan tantangan, terutama dari kelompok politik konservatif dan moderat yang menganggap pendekatannya terlalu radikal. Namun, ia tetap konsisten pada jalur perjuangan kelas pekerja dan minoritas yang seringkali terpinggirkan dalam sistem politik arus utama. Ia menjadikan politik sebagai sarana untuk memperluas akses keadilan, bukan sekedar panggung karir pribadi. Filosofi politiknya banyak dipengaruhi oleh pengalaman komunitasnya sendiri, serta oleh ide-ide sosialisme demokratik yang menekankan pemerataan kekuasaan ekonomi dan politik. Zohran Mamdani merupakan contoh nyata generasi baru pemimpin politik Amerika yang tak takut menyuarakan perubahan sistematik. Dengan latar belakang keluarga intelektual, pengalaman aktivisme sosial, dan komitmen ideologis yang kuat, ia menawarkan alternatif bagi politik progresif yang seringkali terputus dari kebutuhan rakyat. Melalui kiprahnya di Majelis Negara bagian New York, Mamdani memperlihatkan bagaimana kekuatan akar rumput dan keberanian bersuara dapat menciptakan dampak legislatif nyata di tingkat lokal, sekaligus membuka jalan transformasi yang lebih luas dan demokrasi bagi Amerika. Zohran Kwame Mamdani merupakan cermin nyata dari politik generasi baru yang tidak hanya membawa semangat reformasi, tetapi juga meneguhkan pentingnya keterwakilan suara minoritas dan komunitas marginal dalam sistem demokrasi Amerika Serikat. Sejak terpilih sebagai anggota New York State Assembly dari Distrik 36 pada tahun 2020, Mamdani menunjukkan konsistensi dalam mengusung agenda-agenda politik progresif yang berakar kuat pada pengalaman masyarakat kelas pekerja dan imigran. Ia menjadi bagian dari gelombang politisi muda yang tidak hanya hadir sebagai simbol perubahan, tetapi juga memainkan peran substansial dan menyusun kebijakan publik yang berdampak nyata. Latar belakang Mamdani sebagai konselor perumahan sebelum terjun ke dunia legislatif menjadi fondasi penting bagi perjuangannya dalam isu perumahan. Ia secara vokal mendorong legislasi Good Cause Eviction yang bertujuan melindungi penyewa dari penggusuran sewenang-wenang. Inisiatif ini tidak lahir dari ruangan kosong, melainkan dari interaksinya langsung dengan warga yang menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal. Pengalaman ini memperkaya visinya dalam memperjuangkan perumahan sebagai hak dasar, bukan sebagai komoditas semata. Ia juga turut menggagas pembentukan lembaga pembangunan perumahan sosial yang akan memproduksi ratusan ribu unit hunian terjangkau dalam satu dekade. Di sektor transportasi publik, Mamdani mengusulkan dan mendorong program percontohan bus gratis di New York City. Program ini tidak hanya berhasil meningkatkan jumlah penumpang secara signifikan, tetapi juga menurunkan angka kekerasan terhadap pengemudi. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana pendekatan progresif tidak hanya berangkat dari idealisme, tapi dapat diterjemahkan ke dalam bentuk pelayanan publik yang efisiensi dan manusiawi. Untuk mendukung pembiayaan layanan-layanan publik seperti ini, ia mendorong reformasi perpajakan dengan menaikkan tarif koperasi dan menambah beban pajak bagi kelompok super kaya di negara bagian. Zohran Mamdani tidak segan menempatkan dirinya di garis depan advokasi sosial. Ia tercatat melakukan mogok makan selama 15 hari untuk mendukung para pengemudi taksi yang terjerat utang medalion yang memberatkan. Sebuah aksi solidaritas yang berujung pada restrukturisasi utang hingga hampir $500 miliar di tengah konflik Palestina-Israel. Mamdani juga melakukan mogok makan 5 hari untuk menuntut gencatan senjata dan memperkenalkan rancangan undang-undang Not on Our Dime City yang bertujuan menghentikan aliran dana amal dari Amerika Serikat ke pemukiman ilegal di tepi barat. Ia tidak segan menyampaikan kritik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dinilai tidak adil.
Meskipun hal ini memicu reaksi keras dari kelompok pro-Israel dan konservatif. Ketika memutuskan maju dalam pemilihan wali kota New York City untuk tahun 2025, Mamdani membawa visi kota yang lebih setara, ramah lingkungan, dan berpihak pada kelas pekerja. Platform kampanyenya mencakup pembukaan kenaikan sewa, layanan bus dan penitipan anak gratis, serta pembentukan swalaya milik kota di setiap borough. Ia juga mengusulkan pembentukan Departemen Keselamatan Komunitas yang menggantikan peran kepolisian dalam menangani kasus-kasus non-kekerasan. Kampanye ini dijalankan oleh jaringan relawan akar rumput yang mencapai puluhan ribu orang dengan pendanaan publik dan dari donasi kecil, menegaskan prinsip anti-korporatis dan kedekatannya dengan rakyat. Di tengah berbagai pujian atas keberanian dan integritasnya, Mamdani juga menghadapi tantangan dan tudingan dari lawan politik. Ia dituding terlalu radikal, bahkan dituduh antisemit oleh beberapa kelompok karena posisi politiknya terkait Palestina. Meski demikian, ia tetap menegaskan bahwa kritiknya bersifat kebijakan dan tidak diarahkan pada identitas agama atau etnis tertentu. Ia tetap teguh pada nilai-nilai keadilan universal yang membimbing perjuangannya sejak awal, baik dalam konteks domestik maupun global. Figur seperti Zohran Mamdani menunjukkan bahwa politik tidak harus menjadi permainan elit atau alat kekuasaan, tetapi bisa menjadi instrumen pembebasan dan keadilan jika dijalankan dengan keberanian, integritas, dan kedekatan dengan rakyat. Ia bukan hanya wakil dari distrik di Queens, tapi juga representasi dari aspirasi lokal generasi baru yang menginginkan sistem yang lebih adil, transparan, dan manusiawi. Dalam panggung politik Amerika Serikat yang kerap diwarnai kompromi dan perhitungan diplomatik, sikap seorang politisi lokal terhadap isu luar negeri jarang menjadi sorotan utama. Namun, Zohran Kwame Mamdani, politik muda progresif asal Queens, New York, sekali lagi mengguncang panggung dengan pernyataan yang mengejutkan sekaligus berani. Jika terpilih sebagai wali kota New York City, ia berkomitmen untuk menangkap Perdana Menteri Israel, yaitu Benjamin Netanyahu, apabila pemimpin itu menginjakkan kaki di wilayah yurisdiksi kota New York. Janji ini disampaikan bukan sekedar retorika politik, melainkan bentuk pernyataan moral yang terikat pada hukum internasional, khususnya merespon surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Pernyataan ini muncul setelah ICC pada November 2024 secara resmi mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks konflik di Gaza. Meski Amerika Serikat bukan negara anggota Statuta Roma dan secara hukum federal tidak mengakui yurisdiksi ICC, Mamdani dengan lantang menyatakan bahwa kota New York harus tetap menjunjung komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan global. Dalam debat publik, Mamdani menyampaikan bahwa jika surat penangkapan ICC terhadap Netanyahu tetap berlaku dan ia menjabat sebagai wali kota saat kunjungan Netanyahu, maka ia akan memerintahkan kepolisian New York untuk melaksanakan penahanan. Pernyataan ini dengan cepat memantik perhatian media nasional dan internasional. Bagi pendukungnya, sikap tersebut mencerminkan konsistensi dan keberanian politik seorang pemimpin yang tidak takut menentang arus dominan, khususnya dalam hal dukungan tanpa syarat Amerika terhadap Israel. Mereka melihat Mamdani sebagai satu dari sedikit tokoh politik di Amerika Serikat yang benar-benar menyuarakan nilai-nilai hak asasi manusia universal. Bahkan ketika hal itu berarti menentang aliansi geopolitik tradisional, ia secara terbuka mendukung gerakan BDS, Boycott, Divestment, Sanction, terhadap Israel dan telah berulang kali menyuarakan kritik tajam terhadap pendanaan Amerika Serikat untuk aksi militer Israel di wilayah Palestina. Namun, reaksi keras dari lawan politik juga tidak dapat dihindari. Beberapa tokoh Yahudi Amerika dan kelompok pro-Israel menuduh Mamdani menggunakan isu ini untuk membungkus agenda politik yang mereka anggap mengandung bias antisemit. Mereka menilai sikapnya terlalu ekstrim, bahkan tidak konstitusional, karena menyentuh ranah kebijakan luar negeri yang seharusnya menjadi dominan pemerintah federal, bukan pemerintah kota. Lebih lanjut, mereka juga merujuk pada kekebalan diplomatik yang biasanya menyertai kepala negara
dalam kunjungan resmi ke negara lain, termasuk Amerika Serikat. Dalam konteks menjawab kritik tersebut, Mamdani tidak mundur. Ia menekankan bahwa sikapnya bukan bersifat anti-Semit, melainkan berbasis pada prinsip hukum dan moral internasional yang menolak kekebalan bagi pelaku kejahatan perang. Siapapun mereka dan dari negara manapun asalnya, ia juga menyebut bahwa kota New York sebagai kota global dan tempat tinggal diaspora Yahudi dan Muslim terbesar di Amerika harus mampu mengambil sikap bermartabat atas tragedi kemanusiaan, khususnya ketika komunitas-komunitas yang tinggal di dalamnya turut merasakan dampak emosional dan politik dari konflik yang terjadi di luar negeri. Polemik ini menunjukkan bahwa Johran Mamdani tidak hanya bermain dalam politik lokal, meskipun ia berasal dari lingkungan legislatif negara bagian dan kini tengah mencalonkan diri sebagai wali kota. Gagasan-gagasannya kerap menentang norma nasional dan bahkan internasional. Dalam konteks ini, janji untuk menangkap Netanyahu menjadi simbol lebih besar dari arah politik Mamdani, sebuah politik yang berani, radikal dalam prinsip dan tidak takut menabrak konsensus dominan yang selama ini menghindari kritik tajam terhadap sekutu strategis Amerika Serikat. Meski peluang untuk benar-benar mengeksekusi penangkapan terhadap kepala negara asing sangat kecil karena keterbatasan hukum dan yurisdiksi, gagasan Mamdani tetap menjadi pernyataan politik yang menggugah. Ia berhasil menggeser percakapan publik dari sekedar debat teknis kota menuju perbincangan lebih luas tentang keadilan global, supremasi hukum internasional, dan tanggung jawab moral pemimpin lokal terhadap tragedi kemanusiaan lintas batas. Komitmen Johran Mamdani, betapapun kontroversinya, menunjukkan tekad kuat untuk menjadikan jabatan publik bukan hanya sebagai posisi administratif, tetapi juga sebagai panggung moral. Ia membayangkan kota New York bukan sekadar pusat ekonomi dan budaya dunia, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Bahkan ketika ketidakadilan itu datang dari tokoh-tokoh dunia yang dianggap memiliki kekebalan mutlak, sikap ini mungkin akan terus memecah opini publik. Tetapi dalam landscape politik yang kerap steril dan penuh kompromi, keberanian semacam ini menghadirkan dinamika baru dan memperluas batasan peran seorang pemimpin lokal dalam kancah global.